Nah, yang di apa kerajaan Sriwijaya Mandalika itu inilah yang Mandalika. Nah, tapi dalam filosofi lembah, spiritual lembah, nah ini ada simbol 6. Nah, simbol 6 ini adalah 6 masa Tuhan menciptakan bumi dan langit. Itu ada di dalam Taurat. Taurat 1 sampai 1:31. Nah, simbol 6. Itu kalau dikajikan ini cakal ini ajaran kan. Nah, bukan bentuk kerajaan, filosofi ajaran. Dari simbol 6 ini Taurat simbol berumbung matahari. Nah, berumbung matahari 8 cahaya. Kalau dulu di tengahnya ini adalah Batara Siwa. Nah, oleh karena sebelum Islam, tapi setelah Islam inilah cahaya di atas cahaya. Yang awal Nur Muhammad, yang akhir adalah SAW, cahaya di atas cahaya. Itulah batang tubuh manusia, itulah ilmu orang lembah atau spiritual lembah, ada ilmu batang tubuh, ilmu kaji diri atau ilmu cermin diri. Nah, terus simbol yang selanjutnya adalah melati, adalah 5. Nah, jadi 6 ditambah 8 ditambah 5 adalah 19. 1 yang awal, 9 yang akhir. Nah, jumlah Al-Quran dihitung dari manapun 19. Wahyu pertama 19, Wahyu kedua 38, 2 kali 19, Wahyu ketiga 57, 3 kali 19. Dikatakan 19, 1 yang awal, 9 yang akhir. Dari Nur Muhammad ke SAW. SAW itulah cahaya di atas cahaya yang mensejahterakan kesekalian alam. Ajaran dulu, nah ajaran Islam menyempurnakan ajaran dari segala ajaran. Inilah bentuk ajaran di Tanah Lembah ini, spiritual lembah, itu dalam kajian spiritual. Nah, bisa membaca situs rimba. Nah, dari sinilah bentuknya, dari Melati timbullah di bagian selatan. Nah, setelah Baik, Mas Ustaz. di Tenggiri Tinggi yang bahasa kami lembah SBAU nyebutnya Ringi, ke Tenggiri Tembah disebut rimba. Nah, jadi ini perdikan pemberian kepada cucu atau anak angkat. Nah, mulai sejarah inilah mulai ada kala karena janji. Nah, semestinya adat keturunan Ria Tandan yang menjadi patih. Karena adat kalah dengan janji, ada perjanjian mereka berdua tuh akhirnya kalah, anak Ria Tandannya jadilah anak angkat menjadi patih, menduduki wilayah perdikan ini. Dari masa kerajaan itu? Itu masih Sebelum kerajaan? Kalau bentuk ini kerajaannya Sriwijaya. Oh, di zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau Sriwijaya ini tahun 700. Bapak, jadi kalau ini dengan yang itu apa konsepnya sama, Pak? Bukan, dari sinilah situs rimba itu bisa dibaca. Yang itu, Pak? Itu kakinya. Oh, kakinya. Nah, Tapi ini bukan makom ya? entah ini makam, entah ini kan tidak ada yang tahu. Tapi bisa kalau tidak ada ini, kata orang arkeologi, itu kan oleh mencuri kalau hanya satu. Karena ada ini dan lagi ada dakon sekitarnya, ada lingga, nah, maka ini tidak bisa terbantahkan. Kalau hanya satu situs rimba saja itu bisa dibantah. Tapi kenapa ada Yone, ada lingga, kemudian ada ini? Berarti ada dakon. Berarti Bapak tadi sebelum kita ke lokasi gitu, ya. Bapak tadi mengatakan bahwasanya ada penelitian sebelumnya di sini, Pak? Sering. Nah, baik yang para dosen nyusun apa tuh tesis. Nah, orang dosen Lampung, nah dia mulai nyusun tesis. Sementara asumsi yang bisa disimpulkan dari penelitian tersebut, mereka mengembangkan di bidang sejarah. Kemudian makalah orang arkeologi sampai 4 kali ke sini dia belum menemukan karena mereka fokus kepada sejarah, sedangkan ini ajaran. Ajaran ini
menitik beratkan kepada spiritual orang sini. Oh, berarti Ada ilmu batang tubuh atau kaji diri. Inilah ya betul titik 9 tuai. betul. Nah, kemudian ada derajat toron, kemudian pokoknya dia ada kaitannya dengan simbol-simbol ini. Nah, Makanya simbol di sini dibuatlah pada rumah-rumah orang dulu. tapi Pak, maksud saya asumsi sementara berarti di sini di masa sebelum terdahulu kayak Ya, gitu, ada kehidupan gitu. ya itulah. Ada kehidupan di lokasi ini. Ada lingga itu tadi, tanda ada kehidupan, Heeh. ada ibarat kalau dikatakan kerajaan mungkin belum bisa kan karena penduduknya masih sedikit, berarti ada kehidupan. Ada Itulah peradaban kehidupan Ah. manusia di tempo dulu. itulah Yang ada ada di sini lingga. yang Kan. lagi diteliti. Baiklah Ah. kalau gitu. Kita mungkin ke Mengapa pertengkaran tinggi itu tidak terjabar? Karena waktu itu yang Mandalika itu belum ditemukan oleh mereka. Dalam laporan jurnal pertengkaran tinggi tahun 2006. Jadi setelah ada gendala, setelah sering dibahas di grup-grup masalah ini, akhirnya dengan sendirinya harus dari situ, dari Melati tadi, mulai Melati sini, kan ke Toron, kan ada sekat. Dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya bahasa dan perumpamaan. Perumpamaan inilah simbol-simbol. Nah, dan berulang-ulang. Itulah ajaran. Karena berulang-ulang. Nah, bentuknya berulang-ulang. Kemudian ini simbol lapis 4 per DC 2. dalam Inang bahasa berdiri. Rejang. Oh, Nah, mereka memiliki hak otonomi kalau sini. Kalau sini kan kekuasaan yang bebas. Ini nyambung di pagar alam. Nah, ini segitiga pucuk rebung. Nah, segitiga pucuk rebung inilah diabadikan dalam kain tongkat. Kenapa dikata segitiga pucuk rebung? Bambu atau rebung itu semasa menjadi rebung dia dijadikan gulai. Semasa ada batang lurus dia dijadikan bahan anyaman. Kemudian bambu bila dia telah tumbuh ranting, rimbun daun, ujung bambu mulai merunduk. Nah, setelah dia kuat ruyung, bambu itu bisa untuk tiang, untuk dasar, untuk dinding dan untuk atap. Dia mengayomi filosofi ini kan. Kemudian bambu apabila sudah tua daunnya kuning, dia ingat atau eleng akan kematian. cuma Mana sekat-sekatnya nih. Kemudian rumpun bambu itu bila dia telah tumbuh kembang atau bunga, dia tidak akan bertunas lagi. Maka bambu itu dikatakan dia mati meninggalkan nama harum. Nah, setelah ini, ada kaitannya dengan ilmu orang lembah. Darah bandara ibu, darah putih, darah bebek. Bun bumi, bin langit. Nah, itulah dapat disimpulkan oleh Karno adanya merah putih, adanya ibu dan bebek. Oh, ibu Nah, iya. Nah, kenapa bumi dikatakan pertiwi? Pertiwi kan ibu. Nah, awal manusia hidup dari AC air susu ibu. Setelah manusia mulai anjak dewasa, dia bisa hidup dari hasil bumi. Nah, makanya manusia itu mati atau mengalihkan arwah tiap insan, dia hidungnya harus mencium tanah kuning. Bagaimanapun jempol dalam bentuk pangkuan kembali ke ibu pertiwi. Jasad kembali ke ibu. Nah, itu makna dari ini. Makna dari yang ragam bentukan atau ukiran di sini, karena di sini menurutnya Pak saya potong Pak ya, apakah di sini mengandung huruf atau aksara? Nah, itulah yang Sementara dia tidak ada huruf dan tidak ada tahun. Berarti secara diduga ya, ini sebelum adanya aksara. cuma simbol-simbol. Dia ajaran sebelum aksara dia menyatu dengan alam semesta. Jadi gambaran dari alam. Seperti gambar bambu. Kenapa kita manusia berperilaku seperti bambu? Maaf Pak, kalau saya potong Pak, berarti simbol-simbol ini Pak apakah ada dalam mata pelajaran sejarah? Spiritual lembah. Batang Spiritual. tubuh. Berarti Bapak tadi yang Bapak pisahkan tadi lebih ke dari spiritual. Batang tubuh. Batang suku tubuh lembah. manusia ya. Seperti itu Pak. Baik pemirsa, sebentar Pak. Kami gambarkan dulu di sini semuanya adalah ukiran yang sangat bagus pemirsa. Dan ini benar, tadi saya nanya, saya nggak ngerti kalau membaca aksara ataupun bentuk huruf ataupun angka. Tapi di sini
terbukti tidak ada tahun, tidak ada tulisan. Yang ada hanya simbol-simbol. Pak, jadi kalau saya boleh nanya, kan kalau kita di lawan tadi, Pak, kalau di Nah, lokasi ini Tenggiri Tembak. tempat Nah, maksudnya Tenggiri Tembak itu disingkat dengan rimba. Itu lidah orang SBAU, orang kami ini nyebut Tenggiri Tinggi itu disebut tinggi. Bahasa seharian Tenggiri Tembak ini disebut rimba. kalau sendiri ini Pak, Kutai Giri, kutai bambu waur berduri. maksudnya apa kamu di Ah, situ bukan di sana itu tak kutainya Kutai Giri. Tahun 1866 itulah dijebol oleh Belanda dengan meriam itulah harus bambu waur berduri. Kutai itu kan pagar. Oh, ada rumput bambu Ah. yang pagar. Ya, kan nulis motor tadi di bawah kita naik baru terang gitu. Ini kan perdikat. Nah, pemberian dari Tenggiri Tinggi ke arah selatan baru Tenggiri Tembak. Makanya kalau kita membacanya tidak dari arah selatan ini, dia tidak temu. Jadi kalau kita bicara tadi, berarti kalau kita mengurus oleh masyarakat atau sebuah leluhur dari Lawang Agung paham Pak dengan ibadah ini. Tidak, Sebagian yang masih mengetahui dia itu istilahnya ini kan tidak diajarkan. Cuman tapi ini terbukti di rumah-rumah orang dulu. dicontoh. Nah, contoh ya, rumah adalah tempat keluarga. Nah, tempat berteduh itu tadi, dibangun tadi kan mengayomi. Kemudian jasad kita ini tempat roh. Nah, makanya di sini disebut batang tubuh. Kajian kaji diri dengan batang tubuh atau mengenal diri. Maksudnya kisah-kisah yang menceritakan tentang misalkan larangan atau mistis atau pantangan tentang lokasi ini Pak. Nah, pantangannya dari Kutai Giri. Apabila telah datang orang sembilan bersorban, maka kejayaan Kutai Giri itu berakhir. Nah, 9 orang bersorban itu adalah Islam. Nah, makanya ini simbolnya tahu yang kau tanya tadi. Simbol kondo merayap tunggal menghadap tunggal. Nah, berarti kalau dulu kan kalau berhubung matahari orang berpindah ke matahari dulu. Orang dulu kan. Tapi setelah Islam orang berpindah menghadap matahari mati. Nah, simbol kondo merayap itu